Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Udal Farid dari kelas sesi 4107. Pada kesempatan ini atau pada di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang report dashboard. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas remedial UTS mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 3 bab berikut ini. Yang pertama ada reporting, lalu selanjutnya ada reporting dashboard, lalu yang terakhir ada contoh reporting dashboard. Oke, langsung ke bab yang pertama. Di sini ada reporting. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian business reporting. Business reporting merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian, perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua. Berikut ini ada jenis-jenis dari reporting. Yang pertama ada dashboard report, di mana dashboard report ini merupakan jenis dashboard yang menggabungkan KPI dan report yang berbeda untuk memberikan tampilan kinerja bisnis tingkat tinggi yang komprehensif untuk audiens tertentu. Dashboard dapat menyertakan data dari berbagai sumber data dan biasanya juga cukup statis. Untuk selanjutnya ada can report. Jadi can report ini tuh merupakan cannot report out of the box dan custom yang dapat diakses dalam alat analitik atau yang juga dapat dikirimkan secara berulang ke sekelompok user end. Jadi report ini terekam cukup statis dengan metrik dan dimensi tetap. Secara umum, beberapa report terekam lebih berharga daripada yang lain. Dan nilai report mungkin bergantung pada relevansinya dengan peran individu, misalnya spesialis SEO dibandingkan dengan produser web. Lalu yang terakhir ada alert report. Jadi dashboard berikut ini biasanya dipicu saat data berada di luar rentan yang diharapkan atau beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya telah terpenuhi gitu. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu ada manfaat dari reporting. Oke, jadi berikut ini ada 3 manfaat yang telah saya rangkum. Di antaranya yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi salah satu manfaat terbesar dari financial reporting adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, entah itu keputusan untuk menambah aset atau bahkan menjual aset tertentu gitu. Secara tidak langsung, jadi ini tuh akan membantu perusahaan untuk memprediksi kinerjanya dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, jangan sampai perusahaan tidak membuat laporan secara berkala. Selanjutnya ada evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua dulu, peluang untuk mendapatkan investor. Kenapa? Tanpa adanya laporan keuangan yang jelas, jadi si investor itu tentu akan segan untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Karena apa? Karena investor tidak ingin menanamkan modal di perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang tidak sehat. Jadi secara logika itu akan membuat investor justru akan mengalami kerugian. Pasalnya, salah satu hal yang biasa dilihat oleh investor sebelum memberikan dana adalah kondisi keuangan dan perusahaan yang bersangkutan gitu. Terus yang terakhir di sini ada evaluasi kinerja perusahaan. Jadi manfaat lainnya dari financial reporting bagi perusahaan itu adalah untuk mengadakan evaluasi kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu, utamanya dari segi keuangan gitu.
Di bulan pertama akan dilihat apakah pemasukan dan pengeluaran uang sudah stabil atau belum. Jika belum, otomatis ada yang salah dengan perusahaan. Entah itu terlalu banyak membuat proyek atau terlalu banyak utang. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Di sini bab selanjutnya ada reporting dashboard. Adapun pengertian dari reporting dashboard ini tuh adalah sebuah representasi visual dari KPI atau Key Performance Indicator sebuah perusahaan dengan menggunakan data dari laporan. Visual dashboard menyediakan chart dan graf untuk memberikan gambaran sekilas tentang kinerja sebuah perusahaan. Jadi, chart dan graf lebih cepat dibaca dan memberikan pandangan menyeluruh yang baik tentang wawasan bisnis. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari reporting dashboard. Yang pertama ada strategis. Kita bahas lebih dalam tentang strategis ini, mulai dari strategis itu berasal dari kata strategis yang dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan suatu ide yang telah direncanakan dalam waktu tertentu. Strategi biasanya memberikan pemahaman terhadap tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan dalam mencapai sasaran juga untuk mengalokasikan sumber daya. Maka daripada itu, ketika kita berbicara mengenai dashboard strategis, maka kita akan memberikan manajemen sebuah visualisasi kondisi perusahaan atau organisasi sehingga dapat memunculkan sebuah strategi atau pergerakan baru yang akan dilakukan ke depannya. Jadi pada dashboard strategis ini kita akan melacak performa dari perusahaan. Namun isi dari tampilan hanya sekedar kesimpulan saja dari performa yang terjadi pada bulan, kuartal atau tahun sebelumnya. Maka tujuan dari strategis biasanya menghasilkan banyak pengukuran objektif dan membutuhkan analisa khusus untuk memberikan sebuah gambaran atau penilaian. Selanjutnya ada tactical. Tactical itu berasal dari kata taktik yang dapat diartikan sebagai siasat atau ide yang dirancang untuk diaplikasikan ke dalam sebuah operasional perusahaan. Jadi secara kasat mata dapat dikatakan hampir sama dengan strategi. Tapi taktik biasanya lebih sempit cakupannya dan penggunaan waktunya juga lebih sebentar. Karena hal ini dikarenakan taktik itu biasanya digunakan untuk merespon sebuah perubahan yang mungkin terjadi kapan waktu dan tidak dapat diduga. Jadi oleh karena itu kita dapat mengartikan dashboard tactical ini sebagai gambaran visualisasi yang memberikan manajemen sebuah perspektif dan taktik baru dalam menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maupun organisasi. Dashboard ini akan menampilkan data yang tidak real time dan tidak absolut sehingga memberikan banyak perspektif bagi manajemen untuk merumuskan taktik yang akan digunakan. Dari sifat yang kita bahas tadi, jadi akhirnya hal ini memberikan perspektif baru bahwa dashboard taktikal biasanya berisi informasi yang sekedar kontekstual maksud saya, dan mampu untuk mengeksplor kemungkinannya yang ada gitu. Selanjutnya ada contoh dari reporting dashboard. Mohon maaf, yang tadi kelewat, jadi ada operasional. Mohon maaf. Jadi yang terakhir tadi ada operasional. Operasional itu kalau menurut KBBI merupakan kegiatan yang didasarkan pada aturan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah operasional merupakan sebuah langkah yang didasarkan pada sebuah aturan atau prosedur tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan berlangsung secara teratur dan reguler. Maka dalam konteks dashboard operasional dapat kita artikan sebagai visualisasi terhadap kegiatan sehari-hari yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang akan dipantau dan dinilai terhadap kesesuaian target maupun standar yang diinginkan oleh manajemen. Dashboard operasional biasanya hanya berfokus pada memberikan pemberitahuan jika terjadi exception yang didasarkan pada waktu yang real time maupun data yang bersifat transaksional gitu. Lanjut ke bab selanjutnya. Di sini ada contoh reporting dashboard.
Pada reporting dashboard ini ada beberapa chart yang akan diproyeksikan. Yang pertama itu ada line chart. Line chart itu merupakan sebuah grafik garis atau garis yang dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Jadi gambar berikut ini merupakan contoh dari penggunaan line chart. Pada gambar ini juga line chart ini digunakan untuk mempresentasikan atau memproyeksikan perkembangan dari kasus COVID-19. Terus selanjutnya di sini ada bar chart. Bar chart itu atau grafik baris hampir mirip dengan grafik kolom. Grafik batang menggambarkan perbandingan antar beberapa item dan merupakan penyajian data alternatif dari grafik kolom. Jadi dengan menggunakan jenis ini kita dapat menyajikan data yang maknanya sama dengan grafik kolom, yaitu dengan menukar letak variabel dari sumbu X menjadi sumbu Y ataupun sebaliknya. Nah, pada gambar berikut ini merupakan contoh proyeksi bar chart dari perkembangan COVID dari mulai bulan Februari sampai bulan April. Oke, lalu yang terakhir di sini ada pie chart. Jadi pie chart ini tuh merupakan gambar lingkaran yang menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Biasanya digunakan dalam atau untuk menampilkan data presentasi jumlah penduduk atau berdasarkan tingkat pendidikannya dan sebagainya. Nah, untuk kasus di sini saya memproyeksikan atau contoh di sini itu memproyeksikan jumlah laporan yang masuk tentang COVID-19 gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.